في كتاب الله قلبي صار حي. Kalau mau diringkaskan, saya kira saya tarik simpulkan ada 3. Yang pertama, saya melihat ormas, kelompok-kelompok kajian itu sebagai wasilah, sebagai jalan, sedangkan tujuannya adalah li'i'la'i kalimatillah. Maka saya tidak pernah membawa nama orang, tidak pernah membawa partai, tidak pernah membawa organisasi sosial kemasyarakatan, tapi saya menganggap engkau boleh berbeda dengan aku dalam hal partai, engkau boleh berbeda dalam ormas, engkau boleh berbeda dalam mazhab, tapi kita tetaplah sama dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu kemudian yang kedua, bahwa kita ini diperintahkan Allah, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah. Kita merangkul bukan memukul, kita mengajak bukan mengejek. Terlalu naif, terlalu berlebihan, terlalu merasa diri suci. Karena kita ini semuanya kulluna du'an. Kita ini adalah pengajak, penyeru, la qudat, bukan hakim yang membawa palu martil menghukum, menjudge orang. Kita hanya diutus Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Kalau beliau saja yang begitu suci menjadi rahmat, mengapa kita menjadi azab? Mengapa kita menjadi laknat? Nauzubillah. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang yang kontribusinya lebih besar. Saya hanya memberikan tausiah, tazkirah, menyampaikan ayat Quran, hadis Nabi, fatwa para ulama, tak lebih tak kurang daripada itu. Tapi ada sahabat-sahabat yang tidak berceramah, tidak bertausiah, tapi mereka luar biasa. Di antaranya radio Suara Muslim ini, mereka yang merekam, mereka yang menyiarkan, mereka mungkin tidak LCMA, mereka tidak doktor, tidak profesor, tidak pernah mengejar pendidikan di Al-Azhar Mesir, di Ummul Qura Makkah, di Universitas Islam Madinah, tapi kontribusi mereka untuk menebarkan dakwah ini di bidang IT. Maka berapa banyak orang yang masyhur di bumi, kamin masyhurin fil ardi wa lam yakun ma'rufan fis sama, dikenal di dunia tapi malaikat tidak mengenalnya. Nauzubillah. Boleh jadi kalian sahabat-sahabat dakwah. Saya tidak menyebut mereka staf, saya tidak menyebut mereka sebagai pembantu. Nauzubillah. Mereka adalah sahabat-sahabat dakwah. Karena dakwah mengajak orang ke jalan Allah tidak bisa sendirian. Nabi Muhammad SAW dikelilingi oleh Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad bin Rabi', Abdurrahman bin Auf, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Ini semua sahabat-sahabat. Oleh sebab itu saya melihat ini semua peran sahabat-sahabat dakwah. Masya Allah. Baik ya, Ustadz, bicara tentang bagaimana dakwah disampaikan, menarik untuk kita cermati juga. Dari mana Ustadz Abdul Somad belajar retorika dakwah? Ustadz begitu lama di Timur Tengah, tetapi gayanya masih gaya-gaya Melayu, gaya-gaya yang lucu juga, yang juga menjadi keistimewaan dari Ustadz Abdul Somad. Bagaimana Ustadz? Saya berangkat ke Mesir bulan September tahun 1998, kemudian kembali tahun 2002. 4 tahun di Mesir tidak pernah menyampaikan khutbah dan ceramah. Karena memang kesempatan itu kita minim. Beda dengan sahabat-sahabat yang tinggal di Indonesia menjadi khatib Jumat, kemudian apalagi yang tinggal di masjid, ketika Ustaz tidak datang dia bisa ceramah latihan. Kemudian pindah ke Maroko, kami PPI Persatuan Pelajar Indonesia diminta oleh pihak KBRI untuk menyusun jadwal ceramah khutbah di masjid di musola KBRI. Saya sebagai penyusunnya saja. Saya menyusun khatib, tapi saya paling 1 tahun itu sekali berkhutbah. Lalu kemudian setelah pulang menggabungkan diri dengan Tafakuh, kelompok studi yang dipimpin oleh Dr. Mustafa Omar. Disitulah saya dididik beliau ketika beliau ada jadwal ke Malaysia, karena beliau hanya 2 pekan saja di Riau, 2 pekan di Kuala Lumpur. Maka ketika beliau pergi saya yang menggantikan. Beban berat karena membawa nama besar Dr. Mustafa Omar, ahli tafsir Riau yang dikenal oleh masyarakat umum. Mau tidak mau, suka tidak suka, berani ataupun tidak, saya harus duduk di mimbar itu menggantikan dia. Maka di kursi itu depan saya menyampaikan itu setiap subuh Ahad. Jadi rupanya itu kepercayaan yang luar biasa. Saya harus siapkan materi,
lalu kemudian saya pikirkan dulu apa yang akan saya sampaikan, lalu kemudian mengalir begitu saja, lalu sampailah hari ini. Kebetulan beliau ada kamera, karena beliau ada program namanya tafsir video. Beliau menulis tafsir Al-Ma'rifah dan itu direkam melalui kamera. Ketika beliau pergi, kamera tinggal merekam kajian yang saya sampaikan. Lalu kemudian kita punya bank data yang begitu banyak, jauh sebelum viral upload ke YouTube. Lalu kemudian ketika sahabat kita mengupload itu hari demi hari, lalu kemudian banyak, saya kira ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah membukakan pintu hati orang, terbuka dan sampai hari ini. Itu semua hadza min fadli rabbi, itu semua karunia Allah. Dia berluani untuk menguji kita, ashkur, apakah kita menjadi hamba yang bersyukur, akfur, atau menjadi kufur, aku sombong. Nah. Baik ya. Mitra Muslim, Anda masih mendengarkan bincang spesial bersama Ustadz Abdul Somad. كتاب الله قلبي صار حال